Halo, bertemu lagi bersama Jepang dari Kupu Klinik. Kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik, umum ya, paling umum di sekitar kita, yaitu tentang pelet. Dengan judul ya seperti yang judulnya ada di bawah, sudah dipelet kok nggak ada hasil. Tuh. Sebelum kita lanjut ke isi video ini, tentang kita kupas tentang kenapa kok nggak berhasil, silakan untuk subscribe ya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain tombol loncengnya supaya bisa mengikuti video-video kita, karena video kita sebenarnya ada yang saling terkait satu sama lain. Itu untuk menambah wawasan supaya juga kita nggak ketika si pemahar atau si peminta jasa tadi itu nggak dibohongi sama yang praktisi-praktisi itu sih. Karena ada juga orang yang dibohongi juga ada, yang beneran juga ada. Itu akan kita bahas tuntas. Oke, kita lanjut aja. Kalau kita ngomongin tentang pelet ya, pelet itu kan upaya seseorang untuk mendapatkan lawan jenis atau sesama jenis untuk dijadikan pasangan melalui media ilmu atau makhluk gaib gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin pelet itu nggak cuma di sini aja, nggak cuma di Jawa aja. Setiap daerah punya kulturnya masing-masing, punya ilmunya masing-masing untuk ilmu peletnya sendiri. Itu sih. Itu untuk kalau peletnya. Oke, kita lanjut aja. Kalau pelet sendiri kan dibagi menjadi dua ya. Kalau kita ngomongin pelet, itu ada pelet yang panas, itu ada yang kedua ada pelet yang dingin. Pelet yang panas itu biasanya untuk pengasihan yang birahi atau nafsu, atau kalau orang kita sebut pengeretan ya. Pengeretan itu termasuk pelet panas. Tapi kalau yang pelet dingin itu lebih ke arah cinta. Jadi nggak memaksakan si target untuk berubah secara tiba-tiba, nggak kayak pengeretan ya. Jadi dia ada step-stepnya yang lebih halus. Itu untuk yang pengasihan dingin. Kemudian kalau kita ngomongin tentang gejalanya orang kena pelet dan gimana cara pencegahannya, bisa cek di video kita sebelumnya. Nanti akan saya taruh di, kalau nggak salah bagian sini ya, bisa ditaruh. Nanti akan saya taruh di situ aja kalau pengen tahu gejala-gejala orang yang kena pelet. Terus kalau kenapa kok orang itu sudah dikerjain terus nggak berhasil, itu kan cara kerjanya gini loh. Anggap aja saya pakai analogi game ya. Kalau analogi game itu gini, untuk mengalahkan satu monster itu kita, kalau darahnya seumpama ada 3000 gitu, kemudian damage kita itu cuma ada 100-200. Jadi kita harus mengumpulkan damage kita sampai kita mukul-mukul terus sampai terpenuhi itu 3000. Ya sama dengan pelet sebenarnya. Kalau si pelet tadi itu ternyata yang target itu punya pageran atau punya penjaga yang berupa makhluk atau ilmu, itu biasanya akan lebih sulit untuk ditembus. Jadi kalau diumpamakan di game tadi darahnya banyak gitu, sedangkan apa yang kita kerjakan itu nggak yang langsung sekali pukul langsung kena gitu, nggak kayak gitu. Jadi tergantung praktisinya juga, dia bisa ngerjain sampai dapat berapa damage kalau kita ngomongin game tadi ya. Kalau sama untuk satu kali proses pengerjaan itu bisa 500 damage ya, kayak tadi itu 500
variabelnya, itu berarti kita harus ngumpulin berapa, 500, sekitar 6 kali ya, 6 kali itu untuk pengerjaannya. Gimana dengan praktisi lain? Bisa jadi lebih banyak, bisa jadi lebih sedikit, itu tergantung dari praktisinya dan dari kasusnya. Itu kalau kita menganalogikan dari game ya. Terus kalau kemungkinan apa yang terjadi, kenapa kok nggak berhasil, itu saya udah mengumpulkan sekitar 5 kemungkinan. Sebenarnya banyak, cuma saya rangkum jadi 5 aja. Untuk yang pertama, itu sudah dikerjakan dan sudah berproses. Jadi kebanyakan orang-orang ini kan nggak sabar, kok belum ada hasil ya. Itu bukan karena nggak berhasil, tapi lebih ke arah sudah mulai proses, jadi nggak sesulapan itu juga. Jadi ya memang harus butuh kesabaran, dan ya memang kalau emang dikerjain ya nggak sepraktis itu juga. Kemudian yang kedua, itu ada salah metode, ya kan. Salah metode ini kayak tadi itu, si pengguna atau si praktisi yang melakukan jasa pelet tadi itu tidak ngecek dulu, oh ini ada pagerannya, oh ini ada yang ngelindungin, oh ini ada orangnya lagi kondisi yang pikirannya benar-benar kuat, yang akhirnya itu bisa ditembus, tapi harus dengan menggunakan metode tertentu dulu. Kayak contoh, harus dilubangi dulu pagerannya, atau dihilangkan dulu makhluk yang jaga dia, supaya pengerjaan itu bisa lebih efisien dan hasilnya pun bisa lebih maksimal. Itu untuk yang kedua. Kemudian kita lanjut ke nomor 3, itu ada estimasi kan. Biasanya ada orang yang berapa lama, 2 bulan, sebulan, atau 2 minggu udah kelihatan hasilnya. Itu bisa molor karena bisa jadi dalam prosesnya tadi itu ada faktor-faktor yang kayak di atas, entah itu masih proses, entah itu ada pageran, atau ada yang dia sadar terus kemudian dia berobat itu, atau makhluk yang jaga. Jadi akhirnya estimasi yang diberikan itu molor. Jadi ada beberapa kasus kayak saya ngasih deadline sekitar 1 bulan, ternyata molor 1,5 bulan. Itu bisa terjadi. Makanya saya kalau dulu karena saya udah nggak buka jasa-jasa kayak gini lagi, itu nggak berani untuk ngomong berapa bulan atau berapa minggu untuk bisa sampai kena. Karena ada ya, kalau kita lihat di internet itu, dia berani menjanjikan untuk 1 minggu udah pasti kena gitu. Itu kebanyakan kalau dari yang pernah datang ke saya atau pernah ngontak saya, itu kebanyakan meleset semua, bohong semua gitu. Makanya saya nggak pernah menjanjikan nggak pernah memberikan angin surga untuk ini estimasinya berapa minggu atau berapa bulan. Saya nggak berani kayak gitu. Kalau mau dikerjakan ya silakan aja, tapi kalau sampai ngomong berapa waktu yang bisa dicapai, nggak berani menjanjikan. Kemudian ini yang keempat, yang paling sering terjadi juga, itu kondisi dimana si klien atau si peminta pelet tadi itu di kondisi yang galau. Itu ada anomali-anomali pelet yang harusnya orang itu di kondisi yang peminta itu di kondisi yang stabil, pikirannya nggak goyang, nggak gopoh ya, kalau bahasa Jawa, nggak gopoh, nggak terburu-buru. Itu dia akan lebih cepat untuk proses peletnya, karena proses pelet tadi itu harus menghadirkan dua. Yang pertama adalah si peminta, kemudian adalah satunya adalah si target. Jadi kalau dua ini harus terpenuhi. Kalau yang si peminta tadi itu galau atau pikirannya kalut, itu malah bisa
si peminta tadi itu akan semakin kayak secara nggak langsung tergila-gila sama si target. Itu yang sering terjadi dan sering diabaikan oleh praktisinya sendiri atau si peminta itu. Jadi sebisa mungkin ya kalau emang mau dikerjakan ya harus di kondisi stabil dulu, karena kalau yang kalah itu, dalam artian yang kalah itu secara emosional itu yang peminta, itu akan bisa belok ke si peminta. Sedangkan kalau si pemintanya stabil itu akan lebih cepat untuk kena ke target yang dituju tuh. Karena ada juga loh pelet-pelet yang sistemnya area, jadi kayak lagi duduk di cafe gitu, banyak orang yang tertarik ke kita gitu. Itu pelet area kalau saya nyebutnya biasanya. Kalau pelet yang target itu ya untuk satu orang aja itu. Kemudian yang paling terakhir, yang kelima, gak dikerjakan. Ya ini yang sering dikeluhkan sama beberapa orang yang minta tolong ke saya, kok nggak ada hasil dan kok nggak dikerjakan, saya ngubungi kok nggak bisa. Ya itu bukan tanggung jawab saya karena bukan saya yang ngerjain gitu. Cuma itu yang paling sering terjadi, mereka selalu ngomong udah habis banyak tapi nggak dikerjain gitu. Entah motifnya memang nggak dikerjakan sama mereka beneran atau itu pembenaran dari si peminta. Ya saya nggak tahu, cuma itu ada sih emang kayak gitu. Oke, kita lanjut ke yang apa saja sih yang harus dilakukan oleh peminta pelet sebelum dia melakukan mencari jasa ya. Ini sekedar edukasi sih kalau menurut saya, karena banyak orang yang nggak tahu harus ngapain dan harus gimana. Bahkan ada yang kosongan nggak tahu tentang pelet itu cara kerjanya gimana, terus langsung minta tolong gitu aja. Itu malah apa ya, rawan gitu loh, rawan miskomunikasi antara si peminta dan si praktisi yang melakukan ritual untuk mendapatkan si target tadi itu. Itu yang paling sering. Itu kalau untuk yang pertama saya ringkas jadi 4 aja, nggak usah banyak. Baca-baca dulu aja untuk yang pertama ya, baca-baca dulu supaya tahu gimana sih cara kerja pelet atau peletnya apa aja itu. Kan banyak pelet ya, kayak jaran goyang, semar mesem, terus kemudian ada setan koper, ada puter giling, ada apa lagi ya, banyak. Kalau untuk pelet itu untuk yang keilmuan ya. Ada juga yang kayak jimat-jimatan. Kalau jimatan itu biasanya pengasihan yang sifatnya area, atau bisa kayak kita pegang sama ini jimat pengasihan, tinggal dipegang terus kita omongin ke dalam hati, ngomong aku pengen dapetin si cewek itu dilakukan berulang-ulang sampai nanti si cewek itu akan dapat. Banyak sih metodenya. Untungnya kita kalau di Nusantara ini punya banyak banget metode untuk pelet, entah itu barang berupa barang jimat atau yang keilmuan. Jadi sebisa mungkin ya baca-baca dulu lah, daripada nanti nggak tahu dibilang dukunnya tukang tipu atau gimana, kan repot juga kan, padahal kesalahan miskomunikasi. Kemudian itu yang untuk yang kedua itu keterbukaan. Ada juga kasus-kasus yang saya temui itu ternyata si klien atau si peminta tadi nggak terbuka sama kasusnya sendiri. Kayak contoh nih, ada yang pernah minta pengasihan untuk mendapatkan suami idaman, pasangan lah namanya gitu. Usut punya usut, yang akhirnya ketika kita cek, karena kalau saya sendiri sebelum melakukan untuk menerima, kalau dulu ya, sebelum saya terima biasanya saya cek dulu. Ternyata dia akhirnya mengaku kalau dia udah punya suami dan dia ingin mendapatkan cowok lain gitu.
itu ada. Dan hal-hal kayak gini ini kan untuk beberapa praktisi itu menjengkelkan gitu loh, karena dia nggak jujur sama kita. Akhirnya apa, ketika kita melakukan ritual tadi itu banyak ganjalan, banyak uh, janggal, banyak yang janggal, terus kemudian banyak kok nggak selesai-selesai, ada apa ini, ternyata ya tadi itu, ternyata kasusnya kasus-kasus yang nggak lumrah, itu cukup mengganggu, entah itu di kita sendiri atau si dalam proses pengerjaannya itu. Untuk yang ketiga, kita lanjut mencari praktisi dengan kriteria pelet yang diinginkan. Nah, ini yang paling penting, karena ada beberapa orang yang kayak contoh nih, ada salah satu teman yang pernah dimintain tolong untuk pelet jalan goyang gitu, karena sedangkan dia sendiri nggak punya ilmu itu, dia punya keilmuan ya kayak setan koper sama puter giling. Akhirnya dia nggak bisa, ya bukan karena dia nggak mampu atau gimana, cuma disesuaikan lah, daripada nanti karena setiap pelet itu punya karakteristiknya sendiri-sendiri dan efeknya pun berbeda-beda. Jadi ya harus tahu dulu gitu loh, cari pengetahuan dari internet dulu lah minimal untuk si peminta tadi yang request, dengan mau pelet yang gimana, terus cari yang praktisinya bisa di pelet itu. Jangan sampai butuhnya itu pengasihan yang dingin yang buat jodoh jangka panjang, tapi pelet yang digunakan adalah pelet yang pengeretan gitu, digunakan untuk morotin orang, ya salah metode kan akhirnya kan gitu. Akhirnya pelet-pelet gitu kan nggak bisa bertahan lama. Ya nggak salah si praktisi juga gitu. Kalau menurut saya ya, sebagai praktisi juga nggak salah si praktisi juga, karena nggak jelas gitu loh, antaranya si peminta tadi nggak benar-benar spesifik untuk minta yang gimana, karena si pelaku atau praktisinya sendiri juga menjalankan apa yang dipesan oleh si peminta sebenarnya gitu. Untuk yang terakhir, yang paling penting dan paling utama yang harus diketahui oleh pemahar yang request itu adalah sabar. Paling penting sabar, karena untuk urusan supranatural atau spiritual semacam ini dengan hajat pelet pengeretan atau mahaba lah apapun bahasanya, itu nggak seperti sulap yang terjadi tiba-tiba, nggak ada trik di situ. Kalau emang beneran itu nggak ada trik, jadi ya nggak setiba-tiba itu, yang tiba-tiba dalam waktu sehari langsung berubah gitu aja. Ya bisa, cuma itu terjadi di kondisi-kondisi tertentu gitu loh, kayak kondisi targetnya lagi linglung atau lagi pusing masalah duit, masalah kehidupannya dia, masalah pertemanan, itu emang lebih cepat, cuma nggak bisa gitu aja berubah gitu loh. Ada juga yang kasus-kasus tertentu yang pernah saya temui ya, ini teman saya yang pernah nyoba, itu jangka waktunya sampai 1,5 tahun baru selesai kasusnya. Itu kenapa kok bisa kayak gitu, dan tahunya gimana kok 1,5 tahun baru selesai? Karena kita ngecek juga pakai beberapa metode, salah satunya kartu tarot bisa, kartu lintrik juga bisa dibuat ngecek selain terawangan. Nah itu kalau kita cek, ternyata hasilnya adalah energinya yang ada di badannya si target itu adalah pengasihan dari teman kita itu. Akhirnya ya itu bisa jadi pelajaran untuk kita semua sih, bahwa pelet itu nggak sesimpel itu dan nggak setiba-tiba itu juga berubahnya. Jadi emang harus bersabar, dan sebisa mungkin ya jangan gopoh, jangan terburu-buru, karena tadi itu yang kayak saya omongin di
yang tadi itu ya, kayak kemungkinan tadi itu yang tentang anomali pelet. Kalau ternyata si peminta tadi itu gopoh atau terburu-buru, pikirannya kalut, malah si pelet tadi itu berbelok ke si yang peminta tadi. Nah itu kan akhirnya jadi masalah baru, yang akhirnya adalah si praktisi harus ngerjain lagi, harus ngecek ulang, harus apa ya, ya tadi itu harus melakukan pengecekan ulang dan ngerjakan lagi. Karena ya emang agak rumit sih kalau emang urusan asmara ya, apalagi kalau kayak love spell gitu kan. Kalau istilah orang luar itu love spell atau pengasihan dingin, itu nggak akan bekerja ketika yang minta itu kepingin ngerebut suami atau istri orang lain. Itu harus pakai pengasihan panas itu. Jadi cukup itu aja dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan atau pingin kita bahas tentang apa lagi, silakan tulis di kolom komentar aja, atau pingin menambahkan sesuatu, entah itu opininya atau mengkritik juga boleh, nggak masalah sebenarnya. Kita menerima segala macam bentuk kritik, saran, dan perspektif lain tentang apa yang saya sampaikan. Siapa tahu itu akan menjadi pengetahuan baru untuk kita semua. Itu aja sih. Jangan lupa untuk di like kalau memang suka sama video ini. Kalau nggak suka ya di dislike aja sih. Kita nggak keberatan sama yang namanya dislike. Itu akan semakin membuat kita semakin semangat untuk memperbaiki konten-konten kita. Itu aja, terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.